Awal mula muncak sejenak di akun Instagram tuh ya awalnya sih pengen di-repost. Berawal dari pengen di-repost, tapi nggak ada satupun akun pendaki gede yang balas DM saya. Orangnya bisa lah. Oke. Jika akun manehna gitu, nyen akun sorangan lah, nyari Yakin, hati. jadi pas awalnya yakin gitu. Saya juga bisa kayak mereka. Bisa kayak mereka. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya berjumpa kembali bersama kita di Habis Tanjakan Break. Dan kali ini ada permintaan dari seorang narasumber yang hari ini saya datangkan. Alhamdulillah bisa berjumpa di sini ya bersama Kang Amar. Sehat Kang Amar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi permintaannya itu dia pengen sebelah sana. Padahal itu kursi khusus host harusnya ya. Kali ini kita ganti, nggak masalah. Yang penting kita tetap ngobrol, Kang Amar ya. Jadi buat teman-teman semua nih di teman-teman Habis Tanjakan Break atau HTB Adventure di podcast ngopi kita yang keberapa ini? Kesekian lah pokoknya ya. Kita kedatangan teman kita dari dari Muncak Sejenak ya, Kang. Muncak Sejenak, Kang Riki. Muncak Sejenak itu ini mau ngobrol aja, bebas. Mau pakai bahasa Sunda gak masalah karena kita emang dari Sunda ya. Emang dari Sunda. Kita dari Sunda dan kalau dilihat-lihat ke belakang Kang Amar, saya juga baru nggak nyangka gitu kan. Dulu kita sempat satu sekolah ya. Sempat SMP, SMA kita satu sekolah ya. Dipertemukan lagi ya karena satu hobi. Asli. Padahal dulu pas waktu zamannya sekolah nggak tahu kalau kita ternyata punya hobi yang sama. Karena mungkin awal mula ke gunung juga saya sekolah tuh pas akhir-akhir SMA lah. SMA. Dan setelah saya berangkat ke Solo, itu kan udah lama kita nggak kontak-kontakan. Saya tuh iseng suka main Instagram. Waktu itu Instagram belum seperti sekarang. Masih jarang lah orang yang pakai dan nggak terlalu booming seperti halnya sekarang. Lihat-lihat akun pendakian, Muncak Sejenak. Awalnya nggak ngira kalau itu ternyata Amar ya. Pas dicek, ih, asal wawuh gitu ya. Gitu kan. Asal kenal gitu. Pas dibuka-buka, ih si kehen, iya mah di kelas urang gitu kan. Jadi Amar teh pernah sekelas dengan Abinya. Iya. Nah, sama adik saya dulu sekelas. Cik, gini Kang Amar, cobalah ceritain awal mula Muncak Sejenak itu seperti apa sih? Awal mula Muncak Sejenak di akun Instagram tuh ya awalnya sih iseng-iseng doang lah. Kegabutan gitu Kang Reki. Dulu tuh sempat lagi lagi panas-panasnya ke gunung lah, lagi rame-ramenya gitu. Terus saya juga lagi si hobinya tuh lagi muncak banget gitu lah. Lagi seneng banget naik gunung. Ya. Terus pas kok saya bikin akun Instagram bisa gitu kan? Kenapa alasannya? Yang pertama tuh alasannya cukup unik Bang Reki. Apaan tuh? Cukup unik. Yang pertama kan dulu Instagram belum se-booming ini ya, belum akun pendakian belum seramai sebanyak ini. Taulah dulu zaman-zamannya pengen di-repost. Berawal dari pengen di-repost, awalnya tuh saya DM ke akun yang udah gede kayak gitulah. Udah gede, followernya udah banyak. Tapi nggak ada satupun akun pendaki gede yang balas DM saya. Saya DM, Min, tolong repost dong Min. Min, tolong repost dong Min. Saya tuh nggak pernah di repost, nggak pernah dibaca tuh? Enggak. Sampai nggak di-read? Sampai nggak di-read sama sekali. Sombong amat. Ya. Kok akun gede gini ya? Nah terus saya sempat kepikiran tuh, kok bisa sih mereka bikin akun kayak gini? Kebetulan kan pada saat itu saya nganggur ya, abis di PHK. Jadi saya habis di PHK karena kegabutan itu. Nah yang akun yang pernah saya DM itu kan pakai caranya tuh dia cara nge-up followernya tuh kelihatan banget. Terus saya pikir, oh ternyata dia bisa bikin akun yang segede ini tuh caranya begini. Kemudian saya ikutin caranya.
kalau bahasa Sundanya mah orangnya bisa lah. Oke. Jika akun manehna gitu, nyen akun sorangan lah, nyari yakin, hati. jadi pas awalnya yakin gitu. Yakin. Saya juga bisa kayak mereka. Bisa kayak mereka. Jadi berawal dari kesakit hatian, kegabutan. Akhirnya ya main Instagramnya ya nggak nyangka juga sih bakal ya disebut ramai lah, alhamdulillah sampai saat ini gitu Mang Reki. Ngeri. Tapi kenapa kepikiran namanya Muncak Sejenak? Kenapa nggak Muncak Pelaminan misalnya? Kalau Muncak Pelaminan ya harus banyak inilah syarat-syarat. Mahar, saksi, wali. Yang paling berat itunya Mang Reki paling berat. Calon. Ya mungkin untuk username Muncak Sejenak sih ya. Emang jujur Mang Reki, untuk username dulu tuh pengen username Muncak Sejenak tuh dapat kira-kira 2 hari 1 malam gitu ya, mikir username apa sih yang cocok gitu, apa sih yang belum ada di hashtag, apa sih yang belum. 2 hari 1 malam ya, ngabisin berapa kopi Bol? Lumayan lah, ngabisin berapa gelas, berapa kopi, berapa batang itu lumayan. Terus udah cari-cari di hashtag Muncak Muncak Sejenak tuh kepikiran Muncak Sejenak tuh terakhir lah. Iya, Muncak Sejenak udah berawal sih dari bukan itu sih awalnya mah. Awalnya apa? Awalnya tuh saya garap pesan kabut. Namanya tuh pesan kabut. Pesan kabut, cuman dikarenakan itu pengurusnya ada 2 admin. Saya kira kedepannya akan berbarengan terus. Iya, berbarengan terus. Ternyata ada Slack. Ya, ternyata ada Slack begitulah. Kepikiran bikin akun sendiri, terus ya mikir nama itu lagi, bikin username sendiri lagi. Muncak Sejenak. Kalau misalkan ditanya Muncak Sejenak apa tuh? Kenapa sih just sejenak, enggak muncak lama gitu kan? Ya karena liburan tuh ya muncak ya cukup sejenak aja lah. Sejenak aja gitu Mang Reki. Oke. Kalau dari namanya itu kan, namanya Muncak Sejenak. Pada waktu itu mungkin memang belum banyak kan yang bikin. Ketika sekarang ternyata banyak nih yang bikin akun pendakian. Dengan katakan username-nya hampir-hampir mirip misalkan. Amar sendiri menanggapi hal itu gimana? Misalkan kayak ini Muncak Sejenak, tiba-tiba ada Muncak apa gitu, atau awalan apa belakangnya ada Muncak kayak gitu, hampir-hampir mirip lah gitu ibaratnya, padahal yang awal-awal itu ya Muncak Sejenak sendiri. Tanggapannya seperti apa? Kadang kan rame juga kayak gini, kayak kemarin-kemarin nih Warkop DKI nih lagi rame kemarin. Warkop kan DKI, ya. Warkop DKI tiba-tiba ada Warkopi. Saya juga takut ini karena namanya ngopi nih. Emang depannya nggak ada warnya sih. Kita mah nggak suka perang sih. Aman ya. Cara aman ini Bang Ngopi. Ini mikirin ini nama ini juga susah. Bro. Pasti. Asli susah. Dapatnya dari mana ya? Dari si Mang Udin. Dapatnya ngopi aja katanya. Ya udah siap ngopi gitu kan. Ngopi itu singkatan dari ngobrol bareng pendaki. Ngobrol bareng pendaki, mantap. Ngobrol bareng pendaki gitu kan. Jadi pengennya nanti kedepannya ya pendaki-pendaki yang di sini salah satunya. Nah, balik lagi. Tadi gimana tanggapannya? Kang Amar sendiri menanggapi banyak akun-akun pendaki yang lain yang ternyata menggunakan username yang hampir mirip. Hampir mirip gitu ya. Jujur itu udah berapa kali ya, udah pernah pengalaman lah, udah nyampe bisa 3-4 kalinya tuh ada yang istilahnya yang duplikat begitu ya. Saya coba yang pertama tuh kalau nggak salah dari Sumedang ada tuh Muncak Sejenak tapi pakai underscore apa pakai itu lagi lah simbol. Plek sama. Iya, sama. Cuman ada gitunya doang. Muncak Sejenak, terus ada Muncak Sejenak Indonesia. Saya kan paling iya jujur bener. Paling anti tuh sama yang duplikat plagiat begitu. Saya nggak pikir lama, terus saya langsung DM ke adminnya gitu kan. Kebetulan dulu sih follower masih belum banyak seperti sekarang lah. Cuman emang prinsip saya nggak paling greget lah sama yang duplikat kayak gitu. Saya coba langsung DM, ini kok bisa sama begini ya? Tolonglah kalau misalkan mau bikin akun gitu kan, tolong dicari inspirasi lain lah, soalnya kan ya Mang Reki juga ngerasain lah gimana cari cari nama, cari username, cari brand ya gitu kan. Cari brand.
langsung saya itu DM, terus kemudian yang pertama mah itu lumayan cepat kelar, misalkan dia cepat ngaku salah lah begitu kan. Terus yang pengalaman kedua mah itu yang adminnya emang agak keras, tapi ujungnya tetaplah alhamdulillah. Meskipun ya memang katakan nama-nama akun pendaki kita itu kita nggak daftarin ke badan hukum ya sebenarnya. Kayak mungkin kalau kayak Warkop kemarin wajar lah karena mereka memang ada aturan-aturannya, ada undang-undangnya gitu, dan nama Warkop DKI itu pun juga sudah apa ya, punya label sendiri lah, punya brand sendiri gitu. Harusnya memang nggak boleh ditiru. Tapi kan meskipun kita nggak punya badan hukumnya, kayak zaman sekarang itu kenapa nggak riset dulu gitu kan? Kayak nyari-nyari di hashtag misalkan kan udah ketahuan. Misalkan saya bikin akun namanya Muncak Sejenak. Tulis dulu nih Muncak Sejenak. Oh udah ada nih orang. Saya tambahin simbol aja. Kan gak mutu gitu kan. Kenapa nggak ganti aja semuanya? Misalkan cari yang lain kayak pendaki apa misalkan kan. Banyak sekali kan sekarang akun-akunnya. Makanya kayak contohnya habis tanyakan break. Kemungkinan ada yang niru kan dikit banget ya. Habis tanyakan break itu awal mulanya dulu dari anak Bekasi ini, si Bang Ipan kalau nggak salah, Bang Ipan, Bang Eldop. Dulu juga sempet pengen bikin nama-nama kayak gitu, tetapi pas waktu diseriusin ini ya timbulnya malah yang habis tanyakan break. Ya jadi sebenarnya harusnya gitu ketika orang-orang nggak masalah kan, ketika orang-orang mau bikin akun lagi tentang pendakian, misalkan satu jalur dengan kita. Yang penting ya jangan copy paste lah. Ya pasti itu. Oke. Nah itu ya dari nama nih Kang Amar. Ini sebelum kita lanjut ngopi dulu Kang Amar. Ngopi. Ini kan judulnya ngopi ya. Ngopi. Harus ngopi dong. Kemarin ada yang komen kan. Itu kopi apa itu kan apa teh? Ini kopi beneran. Ini kopi asli. Ini kopi beneran. Nggak pakai gula. Soalnya kalau pakai gula suka ada yang ngeledek juga sih. Itu kopi apa kolak? Tapi ini emang agak manis sih karena pakai susu kental manis. Tadi dibikin di Vietnam, bikin pakai Vietnam. Nah, jadi kalau ada kopi tuh enak ngobrol. Kita nyantuy lah ke sana ke sini. Yang penting tetap satu tujuan gitu ya. Dan di podcast kali ini Kang Amar, saya tuh pengen ngebahas mungkin masih banyak teman-teman followers baik dari Muncak Sejenak ataupun dari Habis Tanyakan Break yang belum begitu paham gitu tentang akun-akun pendaki. Apalagi sekarang kan banyak nih, marak banget banyak akun-akun pendaki yang baru-baru bikin gitu. Kadang apa sih fungsi mereka untuk Instagram gitu, untuk media Instagram itu seperti apa sih akun-akun pendaki selain tadi repost sebenarnya itu juga salah satu apa ya, hal yang dibutuhkan juga sebenarnya ya, karena bisa saling mengenalkan, gitu kan. Oh ini ada katakan jadi selebgram misalkan kan ya, yang dibilang selebgram kan biasanya followersnya di atas 10k tuh, di atas 10k, saya 8.000 lagi, masih banyak ya. Makanya sampai sekarang jadinya seleb WA doang. Bahkan kan banyak ngedatangin keuntungan kan, ibaratnya mereka yang masih duduk di bangku sekolah tapi followersnya udah banyak, bisa ada sambilan kayak Open PP misalkan ya, paid promote ya kayak gitu. Itu di Muncak Sejenak juga dilakuin tuh Open PP kayak gitu. Open paid promote alhamdulillah dari follower udah pas 9.000 juga yang mau paid promote alhamdulillah udah ada. Cuman pikir saya tuh kalau follower 9.000 ya belum kuat lah si followernya. Betul. Langsung dikasih iklan kan pikir followernya bakalan kayak gini. Ini akun apa sih baru follower kayak gini udah mulai jualan, udah mulai iklan. Takutnya kan banyak karena follow. Terus pas banyak juga sih yang pas 9.000 banyak yang mau paid promote itu kan. Saya coba ditolak dulu lah. Saya saya tuh udah nyampe 10k lebih. Minimal gitu ya. Minimal 10k lebih baru saya open PP. Alhamdulillah pas udah 10k lebih open PP. Dan lancar terus, ada aja gitu ada aja, biasanya suka open PP gitu apa aja sih, toko-toko apaan sih biasanya? Kalau kebanyakan sih ya meskipun akun saya akun pendakian gitu kan ya,
Tapi yang masuk PP alhamdulillah sih banyak yang jualan produk-produk dari luaran outdooran gitu kan. Kayak obat kuat. Obat kuat. Obat kuat emang lumayan. Saya udah masuk konten dewasa lah. Jadi si tarif itu lumayan juga. Waduh, alhamdulillah. Aduh, 18 plus ini mah. Nah, tadi ya kembali lagi sebenarnya selain tugasnya akun pendaki itu selain nge-repost apa aja sih? Apa emang harus bikin karya sendiri juga misalkan atau memberikan informasi-informasi yang lain gitu? Karena sebenarnya meskipun saya kakak kelasnya dia nih, akun Habis Tanyakan Break ini banyak belajar dari dia, jujur aja, asli. Waktu naikin followers, gimana caranya bisa naikin followers gitu kan? Dalam artian nggak belilah, nggak beli followers. Kita pengen bener-bener dapat followers yang seenggaknya karena kita main hashtag misalkan, atau dulu pernah kan diajari ya main hashtag katanya. Main hashtag, tiba-tiba ada yang nge-follow kita karena mereka ngerasa oh ini akun pendakian dan ditambahin kayak informasi-informasi pendakian ini bakalan penting. Akhirnya mereka memutuskan untuk memfollow gitu. Nah, kira-kira apa aja sih selain nge-repost dan memberikan informasi yang kayak tadi misalkan trik naik gunung misalkan. Oh iya. Apa aja nih Kang Amar? Untuk apa ya, tugas dan ini paling ya apa aja fungsinya, masuk ke fungsinya kali ya. Betul. Fungsinya sih kalau menurut saya pribadi gitu kan, itu kan kalau misalkan akun-akun kayak gitu kan kembali lagi kepada admin-adminnya gitu kan. Kalau menurut saya pribadi ya itu yang pertama sih untuk informasi, yang kedua repost, yang ketiga bisa juga kita untuk mengenal apa ya, tempat-tempat wisata atau gunung-gunung yang paling apa ya, yang lagi rame-ramenya tuh lumayan juga bisa jadi. Oh, jadi mungkin bisa dijadiin rekomendasi buat orang lain yang belum tahu tempat yang lagi rame itu. Iya, tapi dalam satu catatan Bang Riki, kalau saya pribadi ya untuk mengenalkan apa ya, untuk meng-up si lokasi-lokasi yang emang apa ya lagi rame-ramenya, tapi si lokasi tersebut emang udah istilahnya ya udah legal lah, udah benar-benar bisa dikunjungi begitu. Saya kalau misalkannya saya dapat informasi nih ada tempat baru buat dikunjungi, tapi saya belum tahu informasi tempat itu udah legal apa masih gimana, saya belum bisa lah untuk. Jadi kita juga tetap harus hati-hati ya, apalagi di media. Jangan sampai dapat informasi baru setengahnya, kita langsung up gitu. Karena kan menurut saya akun repost begitu kan ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga, Mang Reki. Betul. Tahu sisi negatifnya beginilah. Logika. Misalkan ada tempat baru nih ya, alam tuh kan masih asri ya, misalkan masih murni lah. Terus kemudian saya repost, kan banyak nih follower yang tahu. Kemudian jadi banyak kan pengunjungnya ke sana. Otomatis kan bisa si alam itu kan bisa rusak gitu kan. Nah, sisi negatifnya gitu. Tapi kan itu dikembalikan lagi kepada admin yang megangnya itu kan, apakah bisa apa ya di sortir lagi lah. Kalau mau memberikan rekomendasi tempat begitu kan dicoba lihat-lihat dulu lah, biar apa ya, supaya yang lihat follower yang lihat tuh biar benar-benar sadar kawasan gitu, Mariki. Jadi nggak sembarangan. Gitu. Kan dulu juga sempat nih ada karena viral di media sosial, terutama di Instagram, tempatnya lupa saya namanya. Pokoknya yang kayak lahan luas tuh di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah kan, rame di Instagram, tiba-tiba ketika itu langsung macet parah dan kondisinya jadi hancur gitu lah ya. Nggak seperti kayak suka dijadiin meme sama teman-teman admin tuh, ekspektasi realita. Makanya sih tapi suka kayak gitu kan. Harus hati-hati sih, emang benar. Tapi ngomongin yang tadi ini pengalaman saya pribadi, karena waktu itu
admin HTB di Instagram itu yang megang saya sama si Rizky Ramadan dulu tuh. Saya sempat blunder karena waktu itu follower saya masih dikit, masih 1000-an 2000-an lah, belum nyampe. Sekarang 6.000 kan, masih itu. Aduh, dari dulu nggak naik ya. Kacau banget nih. Ini udah 100 sudah. Belum sih, dikit lagi. Baru 96 lah, 96 koma. Oh, gila, dikit lagi 100.000. Dan HTB mah karena gitu, aktif enggak. Oh, iya kan? Iya, emang itu sih. Orang-orangnya tuh so sibuk gitu lah, so sibuk, alasan kesana, alasan kesini gitu kan. Akhirnya lambat gitu. Intinya konsisten lah. Kalau misalnya dari dulu konsisten mah, insya Allah lah bisa. Nah itu. Bisa bareng mungkin sebelum Muncak Sejenak. Itu yang belum bisa di kita, karena posisinya kan kalau Muncak Sejenak independen lah ibaratnya, bebas gitu mau diapa-apain juga. Kalau di HTB mah kita kan tim dan pasti ada perbedaan pendapat, terus Slack kita juga sempat berkali-kali Slack, akhirnya jalan lagi dari bersekian orang sehingga akhirnya berapa orang gitu kan. Satu hal yang disayangkan juga sebenarnya. Cuman yang tadi saya tuh pernah blunder. Ketika waktu itu saya belum ngerti banget masalah ngurusin admin pendakian atau admin kayak gini lah. Jadi kayak ada berita viral, kemudian saya salin link, masuk aplikasi repost, tanpa pikir panjang saya repost di akun HTB. Ternyata beberapa menit setelah di repost, informasi itu hoax. Waduh, gila. Saya baru, itu pengalaman pertama sih sekali-kalinya gitu, sekali-kalinya. Ya mungkin buat teman-teman yang megang admin pendaki atau admin apapun itu, ya ini jadi bahan pembelajaran lah buat saya pun. Dari situ belajar mengemar. Jadi berarti kapan-kapan kalau ada informasi apapun itu benar-benar harus dibaca dulu, harus dicek dulu benar atau tidaknya, baru kita upload gitu kan. Kalau dulu saya sambil kuliah waktu itu, rame nih, niatnya itu karena pengen mudah-mudahan akunnya naik gitu kan, salin copy upload langsung. Beberapa menit ternyata ada informasi hoax. Waduh, gila, langsung dihapus kan, atau enggak diarsipin kalau nggak salah waktu itu, entah dihapus, lupa lagi saya. Ya intinya bentuk belajar dari situ sampai akhirnya kita akhirnya ada yang namanya grup admin pendaki ya. Admin pendaki Indonesia. Ya, admin pendaki Instagram sih. Instagram ya. Aduh, saya lupa, padahal saya masuk grupnya juga. Di sana tuh jadi ketika ada informasi suka ada yang ngasih tahu ya, yang ini hoax, yang ini asli, misalkan ini udah boleh di-post segala macam. Jadi kita juga kerjasama ya di sana ya. Kerjasama, harus saling memberikan informasi lah. Betul. Ini emang benar-benar valid nggak sih ini buat di-share. Betul. Soalnya ya pengalaman juga sih pernah kayak gitu. Emang kalau hoax sih belum pernah, cuman kalau misalkannya ya saya telat mikir lah. Padahal tuh nggak harus saya posting lah begitu kan, informasi itu nggak saya harus posting, cuman saya posting dia lagi trending-trendingnya gitu kan, lumayan buat naikin rating akun lumayan. Terus kemudian setelah udah banyak yang lihat, udah banyak yang like, terus saya kepikiran tuh kok informasi begini saya posting ya. Padahal nggak sesuai. Seharusnya itu saya nggak posting, meskipun itu ya bisa naikin rating akun saya. Nah itu doang sih. Pas udah kepikiran itu saya belum hapus. Kemudian saya dapat DM juga. Udah dapat DM, ya istilahnya yang punya postingan itulah, yang bersangkutan. Min tolong dong, dia DM bilang, Min tolong dong postingan yang itu hapus, soalnya ya ada alasan tertentu lah. Nah itu benar banget Mareki pengalaman. Jadi ya harus benar-benar hati-hati buat posting. Akhirnya emang dihapus juga. Nah sekarang kita mulai ngobrolin yang lain nih, Mang Amar. Kita udah main di Instagram lah ya, dan sekarang pencapaian Kang Amar di Muncak Sejenak ya udah mau hampir 100.000 gitu kan. Salah satu pencapaian yang mungkin gede banget lah buat diri Kang Amar terutamanya ya, khususnya karena ngerjain sendiri sampai akhirnya bisa mencapai segitu gitu kan. Kalau ngikutin ego ganti pakai nama pribadi. Ya. Padahal followersnya bakalan
nggak begitu ngaruh gitu kan ya, malah jadi aneh nih, bisa-bisa jadi unfollow kan, bisa-bisa jadi unfollow. Sekarang ini kita ngomongin masalah pendakian. Sebenarnya di luar Muncak Sejenak, Kang Amar sendiri mulai melakukan pendakian itu dari kapan sih? Saya sendiri sih ya awal-awal ke gunung sekitar tahun 2012 lah Maliki. Tahun 2012 pertama kali itu saya main ke gunung, diajak sama ya masih saudara lah naik ke Cikuray. Belum dunia pendakian kan 2012 belum se-booming inilah ya. Masih dulu juga pas 2012 di Cikuray pertama saya ke gunung tuh ke Cikuray kan, di gunung di Garut lah dekat. Itu tuh dulu belum ada apa ya, belum ada regis, belum ada warung. Pokoknya ya emang masih seikhlasnya kalau nggak salah ya bayarnya. Tahun segitu nggak ada fasilitas apapun. Belum ada sih 2012 mungkin awal ke gunung. Awal ke gunung teh 2012. Dari 2012 itu mulai aktif ke gunung, terus ke gunung. Itu masih sekolah berarti? Ya masih sekolah. Duduk masih SMA ya. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Mantap. Emang masih belum se-booming ini sih. Pendakian tuh ya. Oke. Nah, sekarang berbicara tentang tadi kan 2012 Kang Amar naik gunung bareng teman-teman kan ya. Tentunya bareng mereka yang udah paham ya masalah gunung. Ketika sekarang ini sebenarnya pembahasan ini sering sekali saya sampaikan, tapi saya pengen minta pendapat dari banyak orang gitu ya tentang pendaki-pendaki yang memang pemula lah, terutama ya itu juga jadi tugas kita lah sebagai admin pendaki, gimana sih caranya ngedukasi teman-teman pemula lewat media terutamanya ya, untuk kemudian nantinya kalau ada kesempatan bisa tatap muka seperti ini kan mungkin lebih enak lagi, apalagi sekaligus dipraktekkan. Ini teorinya, ini prakteknya. Kadang kalau kita di media doang sebenarnya teorinya cuma sekian persen lah yang mereka praktekkan gitu kan. Kadang saya juga dapat informasi misalkan tips pendakian apa misalkan ya. Kadang saya save dulu, dibacanya kapan gitu, pas di pelaksanaan kadang lupa gitu kan. Nah kira-kira gimana sih cara kita ngedukasi dengan sekarang 100 subscriber? 100.000 followers. Aduh, followers. Ngopi dulu ini mah kacau, aduh. 100.000 followers di Instagram ya kurang lebih. Kira-kira bagaimana cara Kang Amar ke depannya untuk memaksimalkan si akun yang udah gede ini menjadi lahan edukatif buat teman-teman pendaki pemula, baik pemula maupun yang lain gitu kan, supaya terus belajar. Gimana nih Kang Amar? Kalau misalkan untuk di akun Instagram itu mengerti ya kayak tadi sih lebih kepada share tips-tips pendakian, terus juga apa ya, kalau misalkannya cuman share di media doang itu rasanya nggak cukup. Harus benar-benar apa ya, dulu kan belum se-booming ini ya, belum apa ya, pendakian gunung ya, si para pendaki sih belum sebanyak sekarang lah. Jadi si kecelakaan di gunung, korban itu kan pasti ya dibilang minim lah. Sekarang kan udah banyak pendaki udah ya umur berapa tahun udah mendaki gitu kan, otomatis si apa ya, apa namanya tuh, ngopi dulu. Kenapa kita jadi blank gitu ya? Kenapa ya? Aduh, slow ngopi, udut lagi padahal ya. Aduh, dari tahun ke tahun kan si pendaki itu makin banyak. Jadi si apa disebut tetot. Emang kayak gini kalau si korban apa ya, disalahin, bukan kesempatan, apa ya namanya tuh, apa bisa jadi si ruang buat ruang nggak masuk, si kalau ruang astagfirullahaladzim. Masih gini lah, logikanya kalau misalkan pendakinya masih minim ya, jumlah pendakinya masih minim, otomatis si korban, si
kejadian-kejadian atau korban-korban kecelakaan di gunung tuh minim juga kan. Minim juga. Terus beda sama yang sekarang, jumlah pendakian udah mulai banyak banget lah. Otomatis si korban kecelakaan itu semakin ya bisa juga banyak bisa gitu juga kan, banyak gitu kan. Makanya kalau misalkannya di edukasi lewat posting Instagram doang sih saya rasa nggak cukup, kurang beberapa persen. Nggak sepenuhnya langsung di akun pendaki lah gitu. Itu juga bisa dikembalikan lagi kepada si pengurus base camp, lebih kepada itu. Karena sebenarnya memang kecelakaan yang ada di gunung itu sebenarnya kalau dipikir-pikir jauh ya, tidak murni dari kesalahan si pendaki saja ya. Salah satunya mungkin dari teman-teman base camp. Teman-teman base camp, karena yang pernah kita ngomongin dulu ya waktu kenapa sih di base camp ini nggak ada briefing? Nah, betul ya. Tanggapannya gimana nih? Masih banyak sekali base camp yang tidak menerapkan briefing sebelum melakukan pendakian. Terutama buat mereka yang benar-benar baru pemula. Kayak gimana ya? Jawa Barat kayak udah dianggap sama pendaki-pendaki itu gunung yang tidak pernah tutup. Kadang dianggapnya kayak gitu, meskipun ada beberapa gunung yang masih menerapkan tutup misalnya. Karena tutup itu juga berfungsi kayak buat vegetasi atau yang lain-lain gitu kan. Tapi mereka kebanyakan orang luar Jawa Barat tuh nganggapnya kayak Jawa Barat mah yang penting ada pendaki, uang masuk, berangkat. Iya. Coba nih mungkin nanti kedepannya saya bakalan undang teman-teman dari base camp ya untuk permasalahan ini gitu kan, yang belum bisa menerapkan sistem briefing. Seperti apa sih, sepenting apa gitu Mang tentang briefing ini? Tentang briefing ini sih ya disebut penting ya nggak cukup sih, emang penting banget lah, setuju saya, penting banget. Dilihat-lihat ya, yang saya lihat untuk pendakian sekarang nih ya, itu nggak kelihatan misalkan dari umur misalkan pihak base camp menerapkan minimal 18 tahun ke atas bisa naik gitu kan. Tahun sekarang sih emang beda, kelihatan mana yang emang pemula, apa yang udah senior emang nggak kelihatan. Toh sekarang kan umur yang misalkannya masih belasan lah ya, disebut masih belasan, tapi lihat apanya tuh peralatannya, gearnya tuh udah keren kan. Kita nggak kelihatan, pihak BSM tuh nggak kelihatan dia tuh pemula apa emang udah sering ke gunung. Betul. Itu emang agak susah sih, tapi menurut saya pribadi ya emang kelihatan sih dari dia cara meskipun dia di bawah umur, terus gearnya udah cakep lah, udah brand gitu kan, itu bisa kelihatan kalau menurut saya pribadi. Dia tuh emang pemula apa enggak, bisa kelihatan sih. Kalau nggak tahu sih kalau yang pihak basecamp tuh lihatnya kayak gimana, kok bisa sih umur yang ya masih di bawah umur lah tetap bisa langsung ACC gitu kan. Tapi mungkin tetap kayak oke lah ketika kita ngelihat gear, misalkan orang-orang tertentu yang bisa beli gear pakai gear kayak gitu. Tetapi yang saya khawatirkan itu kenapa tidak diterapkan briefingnya itu. Jadi tidak diklasifikasikan bahwa yang harus briefing itu misalkan pemula aja. Karena kan sering kita ngobrol juga, di gunung mah nggak ada senior ibaratnya, di gunung mah nggak ada junior ibaratnya. Tetapi dengan tidak diadakannya klasifikasi itu, harusnya pihak basecamp itu menerapkan bahwa setiap yang mau naik gunung, mau muda mau tua, mau dia jago mau dia baru naik, tetap ada briefing gitu. Harus. Karena kan kayak faktor kecelakaan gitu nggak melulu sama yang pemula kan. Enggak. Yang udah jago juga, misalkan yang udah jago tuh dalam artian udah sering kesana kesini, bisa saja kan terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan bisa sampai meninggal gitu kan. Kayak gitu. Jadi harusnya mungkin tetap diadakan ya briefing harus gitu. Diadakan tuh
yang saya lihat ya, Mang Reki, pendaki-pendaki sekarang tuh banyak yang menyepelekan gunung. Padahal tuh ya kata Mang Reki tadi, kecelakaan tuh nggak ada apa ya, nggak ngelihat siapa karena apes tuh nggak ada di kalender gitu. Betul. Kan. Di kalender jangan sampai menyepelekan gunung yang emang pendek apa yang tinggi. Saya tuh pernah ngobrol sama apa ya yang di Bandung lah, pernah, nggak tahu, kalau nggak salah Basarnas kalau nggak salah. Ya Basarnas, dia tuh punya pengalaman, dia udah sering naik kemana gitu kan, gunung yang ya luar daerahnya lah. Dia aman-aman aja Mareki, ketika dia naik ke gunung yang jauh yang tinggi, dia aman aja, nggak ada musibah apapun. Terus kemudian dia naik lagi ke gunung yang di masih daerahnya sendiri lah, pendek, padahal gunungnya pendek. Tapi yang jadi pertanyaan tuh, dia udah sering ke situ, cuman emang apa ya disebut apes, emang lagi apes, terus emang waktunya musibah. Terus yang kenanya musibah tuh emang di gunung yang itu, emang yang disepelekan gitu kan. Misalnya, wah kita nih mau naik gunung anu lah, nggak usah ini itulah, itulah yang banyak salah menyepelekan. Mentang-mentang udah tahu treknya, udah tahu gunungnya, udah sering gunung pendek. Nah, padahal kan musibah nggak. Iya, Mang Reki. Berarti memang tetap masuk ke materi kita yang awal tuh. Perencanaan perjalanan tuh emang tetap harus ada, meskipun si gunungnya udah sering kita daki gitu ya. Betul. Ini obrolan ini seru banget ya, karena memang kita memandang sebuah pendakian dari media lah. Awalnya kita dari media sampai akhirnya terjadilah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, yang sering kita jumpai sebenarnya. Cuman apa daya ya, kita itu kadang mau ngomong langsung ke pihak basecamp sana kan nggak enak gitu. Seolah-olah kita menyalahkan pihak basecamp sepenuhnya, padahal nggak juga gitu. Kadang suka ada omongan gini, lu itu siapa sih? Naik gunung baru sekarang udah berani ngomong gitu gini. Padahal mereka itu kayak menganggap mereka juga udah sering kesana kesini, dan mereka udah menetap di sana lah, ibaratnya udah tahu situasi dan kondisi yang di sana, tetapi hanya mereka lakukan untuk mereka sendiri, tidak untuk orang lain gitu. Kadang suka banyak gini Mang Amar yang bilang, ketika ada pendaki pemula yang kecelakaan hingga akhirnya dia punya luka atau bahkan sampai meninggal, mereka yang sudah jago, ibaratnya udah sering naik gunung, ya katakan senior lah, yang sudah senior tuh kadang menganggap, lah anak sekarang mana emang kayak gini pokoknya ngomong kesana kesini lah. Tapi intinya kok mereka nggak, ketika ada kejadian itu kenapa malah ngomong kayak gitu. Harusnya kenapa gak ngasih edukasi yang lebih gitu kan, yang turunnya kita lagi, ibaratnya yang muda-muda lagi gitu kan. Kalau mereka ngerasa mereka lebih paham masalah gunung, ayo dong turun, kan mereka udah lebih duluan ke sana. Dan tahu zaman sekarang pendakian udah mulai naik banget ya, mobilitasnya banyak banget lah sekarang, udah bukan kayak hobi lagi kan, udah kayak kebutuhan ibaratnya. Kenapa mereka nggak turun gitu? Kayak contoh, ya salah satu channel bikin kayak gini tuh pengen cari tahu lah, dengan obrolan yang ruang yang sangat bebas, kita ngobrol, meskipun kita juga belum tentu betul dan benar ya. Ya kadang dibingungkan lah kondisi-kondisi seperti itu. Sekarang lanjut Kang Amar nih. Ngomong-ngomong ya, Muncak Sejenak ini saya lihat baju nih, anniversary kedua tahun. Oh iya, udah kedua tahun nih, udah mau setahun bajunya. Sebenarnya udah berapa tahun sih si Muncak Sejenak ini? Muncak Sejenak sih kalau sekarang 2021 udah 3 tahun Maki, 3 tahun lah. Agustus kemarin tuh tanggal 16, 3 tahun pas. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun 100.000 followers. Subscriber mulu. Ini mikirin AdSense gak naik-naik. Jangan lupa follow. Aduh kan jangan kemarin lupa subscribe channelnya HTB Adventure ya. Jadi apa, kadang suka dianehkan juga Kang Amar,
ya kayak tadi ya, umur Muncak Sejenak udah 3 tahun gitu, kayak hampir sama lah. HTB juga udah mau hampir ketiga kalau nggak salah ya, hampir ketiga. Memang ada perbedaan lah kalau dari followers, karena memang kita ya tadi ya masalah dari awal kadang sering terjadi slack, naik turun ya. Namanya apa sih, namanya perkumpulan gitu kan. Tapi gini, ngelihat kayak apa namanya, fungsi dari Muncak Sejenak tadi untuk memberikan edukasi kepada banyak media atau banyak orang di Instagram, tentunya kan harusnya menginspirasi buat orang-orang itu untuk mau belajar bahwa oh kita mau naik gunung nih, harusnya kayak gitu, harusnya kayak gini, kayak gini gitu kan. Hingga akhirnya mereka juga tahu gitu kan cara-cara untuk naik gunung gitu. Nah, yang jadi permasalahan itu minat baca Indonesia itu kan kurang nih. Banget malah, iya. Kira-kira nih ke depannya Muncak Sejenak yang umurnya sudah masuk ke 3 tahun, berarti lebih sekarang ya, udah bulan September, Oktober sekarang kan. 2 bulan lah. Udah lebih 2 bulan. Kira-kira ke depannya si Muncak Sejenak ini mau diapain sih, mau digimanain gitu? Apakah mau bikin konten-konten yang mungkin lebih edukatif, atau mungkin Kang Amar sendiri udah punya ide di tahun-tahun ke depan ini? Insya Allah sih untuk tujuan kedepannya Muncak Sejenak ya tiada lain, saya juga maulah lebih memberikan kepada manfaat yang kayak gitulah, edukasi. Insya Allah mudah-mudahan itu kan ya, mudah-mudahan juga ini Muncak Sejenak terus manjang itu kan umurnya, mudah-mudahan. Untuk kedepannya sih insya Allah lebih lebih kepada edukasi kayak gitulah, soalnya untuk meminimalisir kecelakaan di gunung juga kan, itu kan insya Allah gitu Riki kedepannya lebih kepada itulah. Soalnya di bio juga saya tuh cantumkan hanya untuk bersenang-senang, selebihnya ambil hikmah sama indahnya saja. Jadi kan akun Muncak Sejenak tuh bisa ya kita bisa ada postingan hiburan kayak gitu lah, terus juga ada tuh bersenang-senang hikmah, ada hikmah kan, itu lebih kepada ya mudah-mudahan kedepannya Muncak Sejenak banyak hikmahnya juga lah, yang bisa banyak manfaatnya gitu ya. Juga terus bersenang-senang hikmah dan banyak indahnya juga, keindahan, mudah-mudahan jadi postingan tuh banyak yang indah kayak gitulah. Indah buat dilihat, indah buat dibaca kayak gitulah, lebih kepada senang, hikmah, dan indahnya gitu. Yang penting intinya ke sana gitu ya. Entah nanti bentuknya mau seperti sebelumnya, misalkan dari foto-foto, misalkan foto-foto para pendaki yang lain, atau mungkin bikin video. Kayak sekarang kan lagi rame tuh Reels. Iya, Reels. Jangkauannya kan lebih luas sebenarnya di Reels. Cuman males ngeditnya. Asli. Oke, Kang Amar. Jadi sengaja di pertemuan kali ini saya nggak bakalan banyak ngorek banget tentang Muncak Sejenak dan Amar, karena saya berharap kedepannya kita bisa ngobrol bareng lagi. Ya, mudah-mudahan bisa diundang lagi sih ke sini. Siap. Mudah-mudahan nanti pas diundang ke sini udah ada dolarnya ya. Oke. Jadi untuk podcast kali ini Kang Amar saya ucapkan terima kasih banyak nih. Hatur nun pisan pokoknya makan sami-sami mana kini juga saya ucapkan terima kasih kepada channel HTB Adventure ya. HTB Adventure, terima kasih udah bisa mengundang saya lah untuk ngobrol santai, berbagi gitu kan. Dan ya jangan lupa itu subscribe channel HTB Adventure. Jangan lupa follow Muncak Sejenak, terus habis tanyakan Bri. Thank you banget Kang Amar ya. Intinya sorry banget kalau ada salah-salah kata dari kita, karena kita juga posisinya sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Thank you Kang Amar. Siap, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kita bakalan ngopi kedua buat Muncak Sejenak selanjutnya. Amin, mudah-mudahan ada kesempatan. Kabar-kabar Muncak Sejenak tuh anggotanya ciwai-ciwai semua tuh. Iya, boleh. Bisa diundang di sini ya. Ngomong-ngomong cewek itu udah banyak anggota cewek. Cuman admin sendiri masih jomblo. Promosi. Jadi itu dia buat teman-teman habis tanyakan break atau HTB Adventure di ngopi kali ini, ngobrol bareng pendaki. Bagusnya silakan teman-teman ambil, jeleknya atau kurangnya
ya teman-teman bisa pilah sendiri ya, bagaimana nanti buat dilakuin atau nggak dilakuin ya. Yang penting buat teman-teman yang mau melakukan pendakian tetap stay health ya, tetap sehat, tetap mau pakai bahasa Inggris tapi nggak bisa gitu. Tetap sehat, tetap jaga keamanan, dan jangan lupa senyum. Oke? Thank you, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Habis tanyakan break.